Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video tutorial sebelumnya di Codeinator 3 seri 5, kita telah membuat input data menggunakan modal Bootstrap seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Nah, pada seri ke-6 ini, Codeinator 3 seri 6, kita akan membuat tampil data. Kalau teman-teman lihat yang ada di layar ini, data yang tampil di sini kita masih input manual. Tapi sekarang kita akan menampilkan data yang ada di database. Kalau teman-teman ingat, kita lihat di database kita telah menginput dua data ya. Nah, dua data ini yang akan kita tampilkan ke tabel data yang ada di aplikasi yang teman-teman lihat pada layar video ini. Oke, sekarang langsung saja kita memulai. Silahkan teman-teman buka editor teman-teman. Seperti biasa di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka folder project kita yang ada di exam. Kebetulan exam saya simpan di drive D. Exam htdoc Codeinator 3. Nah, kebetulan nama folder project saya Codeinator 3 ya. Silakan teman-teman buka folder project yang sesuai teman-teman namakan. Nah, kemudian kita buka folder projectnya. Yang pertama kita buka application, kemudian kemudian controller mahasiswa .php. Nah, sekarang kita akan buatkan tampil data. Yang pertama di indeks ini, jadi di bawah dollar title kita buatkan $dis min lebih besar mahasiswa underscore model. Nah, jadi mahasiswa underscore model ini nama modelnya ya, mahasiswa model. Kemudian min lebih besar get all mahasiswa. Nah, get all mahasiswa ini cuman kita penamaan aja ya. Jadi kita buat nama metode yang ada di mahasiswa model. Nah, jadi ini untuk kita memanggil metode yang ada di mahasiswa model yang di dalamnya ada query untuk menampilkan data. Kemudian min lebih besar get buka kurung tutup kurung min lebih besar result buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, kemudian data yang kita get dari model ini kita tampung ke dalam sebuah variabel. Di sini kita bikin dollar data buka kurung siku petik 1 mahasiswa spasi sama dengan. Jadi yang kita get data dari model kita tampung ke dalam variabel dollar data mahasiswa. Kemudian save. Nah, selanjutnya kita akan buat metode baru di model. Nama metodenya get all mahasiswa. Sekarang kita buka model, kemudian mahasiswa model.php. Nah, yang ini kita copy aja teman-teman. Yang metode yang sudah pernah kita buat ya, metode input ini kita copy, paste. Kemudian nama metodenya kita ganti dengan get all mahasiswa. Jadi penulisannya harus sama dengan yang tadi di controller ya. Kemudian dollar data ini dihapus. Nah, selanjutnya
kalau teman-teman lihat di sini, ini menggunakan query builder ya. Jadi sekarang saya akan menggunakan SQL native caranya. Yang insert ini teman-teman ganti dengan query. Kemudian yang di dalam kurung ini kita akan buat SQL native-nya. Petik 2, kemudian kita tulis select bintang from nama tabelnya kan mahasiswa di database ya. Mahasiswa order by ID descending. Nah, jadi order by ID descending ini saya akan menampilkan data di aplikasi berdasarkan yang terbaru paling atas ya. Tapi jika teman-teman pingin yang terlama di paling atas, berarti di sini ascending. Nah, seperti itu ya. Jadi saya mau menampilkan yang terbaru paling atas, jadi saya menggunakan descending. Kemudian save. Selanjutnya teman-teman perhatikan di controller. Nah, di sini data yang kita ambil dari database tadi di model kita sudah tampung ke dalam variabel mahasiswa. Nah, variabel $data mahasiswa. Nah, $data ini kita kirim ke file index yang ada di dalam folder view, folder mahasiswa. Selanjutnya kita buka file indexnya. Kita ke folder view, folder mahasiswa, file index. Nah, kita akan panggil di sini. Kalau teman-teman perhatikan ini kan data manual yang tadi ada di aplikasi ya, yang ditampil di aplikasi. Sekarang kita akan rubah, kita akan menampilkan data dari database. Yang pertama di bawah tag body ini. Jadi yang TR ini kita akan bungkus dengan for each. Caranya teman-teman buka tag PHP, kemudian $no sama dengan 0 titik koma, kemudian for each buka kurung. Nah, teman-teman perhatikan di controller ini kan ditampung dalam $data mahasiswa ya, jadi nanti kita buatkan di indeksnya $mahasiswa s $row titik 2, kemudian enter $no plus plus. Jadi yang pertama dia akan deklarasikan dulu bahwa nomor itu adalah 0. Selanjutnya $no plus plus ini dia akan menjumlahkan sebanyak dia akan mengulang atau looping sebanyak data yang ada di database. Nah, kemudian setelah tutup TR ini kita tutup dengan, kita buka tag PHP, kemudian kita tutup dengan and for each, diakhiri titik koma. Setelah itu save. Nah, sekarang kita coba lihat di aplikasi error atau tidak. Kita refresh. Nah, ternyata ada error di sini, message call a number function result on null. Jadi dia mengget data itu null, jadi tidak ada data. Kenapa? Coba kita periksa lagi di controllernya. Kita periksa controller get all mahasiswa. Coba kita periksa model. Nah, teman-teman perhatikan, jadi di query ini kita belum kembalikan ke indeks ke controller mahasiswa. Jadi di sini harus kita return. Jadi dia akan mengembalikan data ke mahasiswa controller ya. Kemudian save, kita kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, di sini teman-teman lihat ya, yang tadi $no sama dengan 0, kemudian $no plus plus, itu kan dia udah looping ya. Jadi yang ada di dalam for each itu dia akan looping sebanyak data yang ada di database. Teman-teman perhatikan. Di sini kita punya ada 2 data, jadi dia looping sebanyak 2 data. Tinggal kita panggil
record yang ada di dalam database tadi ya, yang ini ya. Selanjutnya, data yang ini kita tampilkan ke sini teman-teman. Sekarang kita ke codingan, kita buka indeks. Nah, yang pertama, di TD pertama ini kita buka tag PHP sama dengan $no. Selanjutnya, di TD kedua, kita buka tag PHP sama dengan $row. Jadi $row itu yang ini ya teman-teman ya. $row, buka kurung siku atau kurung kotak. Kalau ini array ya, tapi kalau koordinator 3 itu menggunakan objek. Jadi min lebih besar. Nah, kemudian nama field yang di database. Yang pertama adalah nama, kedua NIM, ketiga jurusan. Jadi yang pertama ini nama, kemudian ini kita copy aja, kita pastekan di TD berikut, diganti NIM, nama ganti NIM, kemudian yang terakhir adalah jurusan. Yang terakhir adalah jurusan. Oh sorry, ini ada min lebih besar ya. Kemudian save. Sekarang kita ke aplikasi, kita coba refresh. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi nomor urut 1, 2, kemudian Zidan, NIM-nya 333, Informatika, Ivan Ifrin, NIM-nya 123, Informatika. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, di sini kan Zidan itu nomor urut paling bawah ya. Tapi di sini dia berada paling atas karena tadi di query-nya itu kita descending ya. Nah, kita descending. Tapi kalau seandainya di sini kita ganti ascending, misalkan saya ganti ascending ya, ASC, save, kita kembali aplikasi, kita refresh. Nah, maka Ivan Ifrin berada di atas ya. Jadi kalau ascending itu dia sesuai dengan yang ada di database. Tapi kalau descending dia urutannya terbalik. Sekarang saya kembalikan lagi ke descending, save, refresh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya cara kita menampilkan data di database. Selanjutnya kita akan coba input data. Nah, sekarang klik tambah data. Kemudian misalkan namanya Navia, NIM-nya 9799, jurusannya elektro, input. Nah, sekarang sudah tambah ya teman-teman ya. Jadi setiap data yang baru kita tambahkan akan berada di posisi yang pertama atau yang paling atas. Nah teman-teman, sampai saat ini di seri kelima ini kita sudah berhasil membuat sebelumnya pada seri-seri sebelumnya kita berhasil membuat tambah data dan tampil data. Kita akhiri dulu video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya tentang ubah data dan hapus data. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semangat, terus berjuang, yakin pasti bisa. Sampai jumpa.